Oke, baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dengan pembelajaran daring ini, materi yang dijelaskan melalui video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa diikuti dan mudah dipahami. Untuk pembelajaran kita, materi pokoknya listrik statis. Listrik statis itu mempelajari tentang muatan-muatan dalam keadaan diam pada suatu benda. Dengan KD-nya, KD 3.4, kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuan, yakni 3.4, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikatornya, yakni yang pertama, menjelaskan 3 partikel penyusun atom, yang kedua menjelaskan benda bermuatan listrik dan tidak bermuatan listrik, dan yang ketiga menjelaskan jenis-jenis muatan listrik, dan yang keempat menjelaskan sifat-sifat muatan listrik, dan yang terakhir kelima menjelaskan besar muatan listrik. Baik, untuk mengawali materi ini kita dengan ada 2 pertanyaan di sini, yakni yang pertama, apakah gaya listrik itu termasuk gaya sentuh atau gaya tersentuh? Dan yang kedua, sebutkan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana jawabannya teman-teman? Ada 2 pertanyaan di sini. Jawabannya adalah nomor 1, gaya listrik itu termasuk gaya tersentuh. Dan pertanyaan yang kedua, manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari bisa juga sebagai sumber penerangan, sumber energi, penghasil panas, dan masih banyak lainnya. Kita mulai dengan sub kita yang pertama, yakni model atom. Apa itu atom? Atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi secara reaksi kimia. Bagian atom, yakni yang pertama ada nukleon, dan yang kedua itu adalah kulit atom. Jadi bagiannya ada 2, nukleon dan kulit atom. Nukleon itu biasa disebut dengan inti atom. Ini nukleonnya, biasa disebut juga dengan inti atom. Sebuah atom itu tersusun atas 3 partikel penyusunnya, yakni yang pertama proton, yang kedua neutron, dan yang ketiga itu adalah elektron. Proton pembawa muatan listrik positif, elektron itu pembawa muatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Baik, seperti apa perilaku elektron? Mari kita lihat pada slide berikut. Baik, ini perilaku dari elektron. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita dengan benda netral dan benda bermuatan listrik. Sebuah benda tidak bermuatan listrik atau netral jika jumlah proton dan elektron yang dikandung benda itu sama. Sebaliknya, sebuah benda bermuatan listrik jika jumlah proton dan elektron yang dikandung benda itu tidak sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat seperti apa benda netral. Perhatikan benda P. Benda P dengan kandungan muatannya masing-masing 2 proton dan 2 elektron. Maka benda P tidak bermuatan listrik atau netral sebab jumlah proton dan elektron yang dikandung benda itu sama. Lalu bagaimana dengan benda bermuatan listrik? Kita mengawalinya dengan melihat ada 2 jenis muatan listrik, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Perhatikan benda Ki. Benda Ki dengan kandungan muatan 3 proton
dan 2 elektron. Itu berarti benda Ki memiliki jumlah proton dan elektron tidak sama. Jadi benda Ki adalah benda bermuatan listrik dan jenis muatan listriknya adalah positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Kita lihat selanjutnya benda A. Benda A dengan kandungan muatannya masing-masing 1 proton dan 3 elektron. Karena jumlah proton dan elektron tidak sama, maka benda A juga bermuatan listrik dan jenis muatan listriknya adalah negatif karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat benda B. Benda B dengan kandungannya muatan 3 proton dan 4 elektron. Pertanyaannya, jenis muatan listrik apakah benda B? Silakan menganalisa untuk memberikan jawabanmu yang paling tepat. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah benda B bermuatan listrik negatif. Kita lanjut ke sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik yang sejenis tolak-menolak dan muatannya tak sejenis tarik-menarik. Seperti apa arah gaya listrik? Mari kita lihat pada slide berikut. 2 buah benda Ki1 dan Ki2 bermuatan listrik didekatkan. Maka arah gaya Ki1 menjauhi Ki2 dan arah gaya Ki2 menjauhi Ki1. Bagaimana jika Ki1 muatannya negatif dan Ki2 juga muatannya negatif? Maka yang terjadi adalah arah gaya listrik Ki1 menjauhi Ki2 dan arah gaya listrik Ki2 juga menjauhi Ki1. Lalu bagaimana juga jika Ki1 muatannya positif dan Ki2 muatannya negatif? Maka yang terjadi adalah arah gaya listrik Ki1 mendekati Ki2 dan arah gaya Ki2 mendekati Ki1. Besar muatan listrik. Besar muatan listrik bergantung pada jumlah kelebihan atau kekurangan elektron. Kita lihat benda S. Benda S dengan jumlah muatannya 3 proton dan elektronnya 1. Jadi benda S kekurangan 2 elektron. Kita lihat benda T. Benda T dengan jumlah protonnya 2 buah, jumlah elektronnya 3 buah. Jadi benda T kelebihan 1 elektron. Pertanyaannya, manakah dari kedua benda di atas yang memiliki muatan listrik paling besar? Silakan menganalisa dan nyatakan jawabanmu sekarang. Bagaimana jawabannya? Benda S atau benda T? Jawabannya adalah benda S. Sebab benda S memiliki kekurangan 2 elektron, sedangkan benda T hanya memiliki 1 elektron. Pelajaran kita hari ini dengan kesimpulannya bisa dilihat pada slide